Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama aku Malvin, dan yes, this is it. Ini dia, the future of Facebook, yaitu Metaverse. Dan sekarang mereka memang, ternyata gue baru ingat Facebook itu mengakuisisi Oculus udah sekian lama banget. Dan kalau kalian bisa lihat nih ya, from Facebook yang sekarang sebenarnya udah ganti nama jadi Meta. Dan ini adalah sebuah VR headset ya, virtual reality headset, yang mana kalian bisa katanya ya kayak gitu guys, bisa kayak udah meeting secara virtual, dan ini bener-bener virtual world, jadi dunia yang virtual. Dan gue sendiri sebenarnya jujur nggak banyak ngeliat video tentang ini karena gue pengen langsung ngerasain sendiri gimana sih experience-nya, dan gue juga pengen share ini ke kalian semua. Jadi yuk langsung aja kita mulai unboxing dari Oculus Quest ini yang edisi kedua. Oke? So, first of all kita langsung aja cek, ini dia Oculus tulisannya ya. Kalau kita cek ada isi daripada boxnya. Pertama ada VR headsetnya, ada silicone cover buat facial interface, mungkin untuk muka maksudnya. Ada 2 touch controllers, 2 AA baterai, power adapter, dan juga glasses spacer. Oh, mungkin itu kacamata maksudnya, glasses. Jadi buat kalian yang pakai kacamata juga bisa, dan ada charging cable-nya. Dan ini dia untuk bentuk headsetnya sendiri. Jadi ini kalian pakai di muka kalian bentuknya ya, dan itu akan ngikutin gerak kepala kalian. Dan di dalam dunia virtual reality itu ya kalian bisa ya gitu guys, kayak bener-bener berinteraksi di dalamnya. Nah di samping ini adalah controllernya tadi yang ada joystick sama ada pencetan gitu. Dan ya itu yang berfungsi nanti buat kalian kalau berinteraksi di dalamnya juga. Ya udah pada ngerti lah ya kurang lebih ya. Jadi kita langsung aja unboxing. Dan oh iya, bagian belakang nih kalian bisa lihat ada beberapa pilihan-pilihan gamenya. Ada Star Wars di sini, The Climb, Jurassic World, ada Beat Saber, ini katanya yang paling terkenal. Gue sering banget lihat videonya. Ada Population One dan Horizon by Facebook yang mana dijadiin wallpaper juga di belakang sama Haris. Jadi katanya sekarang udah bisa, itu kayak istilahnya metaverse-nya Facebook itu sekarang ada di sana. So, gue zoom out sedikit, kita akan langsung aja unboxing. Oke. Langsung aja seperti ini doang guys. Jadi langsung ke isinya, dan ini ada petunjuk kayak tutorial gitu. Aduh, terang sekali, mungkin gua akan coba sedikit menggelapkan. Yes, jadi ada tutorial, ada power on off-nya di situ nanti, sama controllernya juga kita tinggal strapin aja ke tangan. Dan ini dia untuk alat-alatnya Oculus Quest 2. Pertama gua keluarin joysticknya dulu aja. Oke. Jadi joysticknya ini, bentuknya kayak gini guys ya, kayak controller PS bisa dibilang. Ada tombol X, Y, A, B kayak Nintendo. Terus ada tombol menu kayaknya di bagian kirinya ini. Dan ini tombol yang bagian kanan itu ada O untuk Oculusnya. Ada trigger juga di sininya. Jadi ini yang posisi telunjuk kalian yang pencet. Dan apalagi sih? Sama terakhir, di sini ada trigger juga atasnya yang kelihatan tadi. Jadi ada 2 trigger ya. Ini bisa dipencet pakai tangan jari tengah sama jari telunjuk, dan joysticknya dikendaliin pakai tangan. Oke. Dan kita pinggirin sebentar. Ini dia untuk headsetnya. Oke. So this is it. Ini dia, ada silicone cover juga. Dan ini untuk move lenses right or left to find clearest view. Bisa diatur untuk kacanya, artinya biasanya kalau VR glasses yang gue pernah coba yang murah meriah dulu ya, itu tuh bener-bener kita mesti terima apa adanya. Dan ini untuk glasses spacer, jadi buat kalian yang pakai kacamata itu tenang aja, kalian tetap bisa pakai si kacamata VR ini. Adek gue kebetulan dia pernah cobain kacamata VR, cuma waktu itu kata dia gara-gara ada kacamata dia nggak bisa pakai. Cuma di sini udah ada untuk pembagi jarak ke kacamatanya. Oke, terakhir untuk boxnya ini ada sebuah box aksesoris kayaknya. Kita coba lihat. Jadi ada kabel chargernya. Ini kabel chargernya mengingatkan gue sama Google Pixel. Tapi chargernya enteng banget. Ini chargernya 5 volt 2 ampere. Jadi cuma 10 watt aja, dan ini chargernya charger USB Type-C loh padahal. Pertama kali gue lihat charger USB Type-C yang kecil wattnya. Biasanya kalau USB Type-C gini tuh bisa minimal 18 watt. Ini cuma 10 watt aja. Interesting. Dan ada terakhir, buklet-buklet.
garansi serta manual ya, bisa dibilang ya. Alright. Oke, itu doang, simple banget. Ya, masa depan kurang lebih seperti ini kalian unboxingnya. Oke, so ini dia guys untuk kacamata VR-nya, VR goggles-nya, dan kalian bisa lihat bentuknya kayak gini. Terus di bagian depan kayak ada kamera gitu ya, ada total 1, 2, 3, 4 kamera di sini. Yang mana ya fungsinya mungkin nanti kalau kalian udah masuk ke augmented reality mungkin ini bakal bisa kameranya biar jadi sensornya. Di bagian bawah ada tombol plus minus, kayaknya ini tombol volume. Terus ini dibuka aja katanya dikletek. Dikletek. Oke. Nggak apa-apa. Selalu kayak gitu ya, maafin ya. Nggak berubah, maafin 2022. Oke, ini untuk bahan daripada si VR-nya adalah plastik polikarbonat ya. Tapi secara material finishing sih menurut gue bagus. Terus bagian sampingnya ini ada kayak kain untuk jadi strap mungkin di kepala. Dan kalian bisa lihat nih, di sini dia strapnya. Gue coba buka aja. Dan yes, kurang lebih seperti ini. Terus ada plastik nih di bagian dalamnya. Tulisannya adalah no liquid cleaners sama no sunlight on lenses. Jangan kena sinar matahari dan jangan kena cairan. Oke, kita buka dulu aja. Wih. Dan oke, di dalam itu ada tulisan angka 2. Cuma gue nggak tahu ini apa maksudnya ya. Yang tahu boleh komen dulu aja di bawah, coba. Sekarang gue akan coba pakai dan gue akan coba konekin mungkin ya. Ini biar kalian juga bisa lihat apa yang gue lihat. Oh sebelumnya, terakhir ada lubang USB Type-C di bagian kiri sama ada headphone jack kalau kalian pengen denger mungkin pakai headphone. Gak tau ini ada speakernya, kayaknya sih ada sih. Tapi nanti kita coba bareng-bareng aja. Let's go! Oke, sip. Jadi ini kita bakal how do I move this? Tangan gue jadi tangan petinju. Ya udah, kita coba tes fight aja di sini sebagai ini ya. Cia, fight. Ish. Normal. Oke. Joe. Kayak gini. Oke, kurang. Oke, jadi kita lagi coba main game. Protect yourself at all times. Go you die Joe, netizen yang suka komen negatif. Iya, gue pukul semua. Ish. Tapi dari dalam VR aja. Waca. Gila, nggak mati. Udah gila, warna-warni. Kenapa kepala gue penglihatan gue warna-warni? Tinju. Ayo, cia. Ayo die you Joe. Wah, gila nggak kau. Okay, you guys see that? So, yes, itu tadi kita ambil napas dulu. Jadi ya tadi kita udah nyobain game tinju di dalam Oculus Quest. Yes, yang mana kalian bisa lihat tadi gue tadi pukul-pukulin netizen yang komen negatif di videonya Best Indotech. Dan ya mungkin kalau gue bisa share ke kalian nih apa aja sih yang udah kita bisa lakuin saat ini ya di kacamata VR seperti si Oculus Quest 2 ini. Kalau gue rangkum itu ada 3. Pertama ya, seperti yang kalian lihat tadi, kita bisa ada activity, bisa olahraga, bisa games. Olahraga dalam arti gue tadi olahraga tinju. Ada senam gitu-gitu juga guys yang seru. Dan kalau ngomongin untuk games yang semacam activity gitu juga kayak ada yang main terkenal tuh semacam Beat Saber. Itu terkenal banget yang main pedang dan kita mengayun-ngayunkan aja tinggal. Itu juga keren. Satu itu, kedua kita bisa buat entertainment. Bisa buat nonton movie, kita bisa buat nonton olahraga, live event gitu ya. Kayak kemarin gue dapat notifikasi di HP nonton NBA, nonton basket ya. Live di Amerika menggunakan Oculus, jadi namanya tuh Oculus Event atau Oculus Live. Kita bisa nonton game NBA secara langsung, gila keren banget ya. Dan itu juga katanya juga bisa nonton live concert.
Jadi kayak DWP misalnya kalian ya, nanti ke depannya kita nggak perlu lagi ke DWP, ke Ancol, basah-basahan, lumpur-lumpuran. Mungkin yang pernah ngerasain boleh komen di bawah. Tinggal pakai ini aja, bisa langsung ngikutin live konser. Memang nggak akan serealistis kayak aslinya, tapi minimal it's close dan feeling yang gua rasain pun juga berasa sih dekat banget. Mungkin dari kalian bisa juga lihat klip-klipnya yang udah kita coba rekam tadi ya dari si Oculus Quest ini. Nah memang masih banyak lagi sebenarnya penggunaan-penggunaan lain, tapi memang dari jangka skala besar ya itu yang pasti kepake banget sekarang. Jadi kalau kalian pengen coba kayak pengen olahraga, kalian pengen di rumah ada space yang cukup, mungkin ini bisa dipakai untuk main-main games juga, beraktivitas. Jadi terutama ya saat mungkin sekarang kayak gini, itu bisa kepake. Dan terakhir yang ketiga adalah kita bisa buat virtual meeting ya, yang selama ini digadang-gadangkan sama si Meta, sama si Facebook dengan metaverse-nya. Jadi kalian bisa nanti duduk di hall, let's say dengan berbagai macam orang, atau kalian bisa clubbing katanya, bisa ngebar dengan berbagai macam orang, bisa ngobrol dengan mereka di sana. Gue sendiri belum coba, tapi gue sempat lihat beberapa video dan itu keren-keren banget. Mungkin sambil gue cobain, gue akan share juga nanti videonya ke kalian. Oke, jadi itu tadi 3 menurut gue yang bisa kita lakuin sekarang. Tapi memang kalau kita cabang-cabangin banyak banget sih sebenarnya gue udah bisa lakuin di si kacamata VR ini. Nah, kalau gue bisa share lagi sekarang pro dan kontranya dari penggunaan si Oculus Quest 2 ini. Mungkin kalau gue share dari segi pro-nya dulu aja ya. Dari segi pro adalah ya sekalian bisa lihat kita tinggal pakai aja ini guys. Tinggal pakai kacamata dan dari controller 2 ini semua wireless. Kita nggak perlu lagi colok-colokin ke komputer, ke laptop, ke PC. Jadi bebas kabel. UI-nya juga sangat-sangat friendly, sangat-sangat gampang dimengerti, sangat-sangat intuitif. Jadi kalian tinggal bisa klik-klik aja menggunakan remote ini. Kalian tinggal ngeset batasan ruangannya. Kalau kalian keluar dari batasannya, kameranya akan nongol guys. Jadi dia akan kasih tahu kalau kalian berada di luar zona aman istilahnya gitu kan. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga guys, yang paling penting menurut gua adalah build quality-nya ini berasa bagus, berasa nyaman, dan juga strapnya dari segi build quality headsetnya, dia juga ada kamera di depannya, controllernya juga enak di tangan. Dan buat tadi beberapa tim Basinotech yang pakai kacamata kayak Guts, si Julius juga pakai kacamata, dia bisa pakai ke dalam si headset ini, walaupun memang kata dia tetap agak sedikit blur masih, tapi Guts itu ada adapter buat kacamatanya juga tetap enak ya. Jadi buat kalian yang pakai kacamata juga nggak masalah. Kalau sebelumnya memang banyak problem dengan yang pakai kacamata, sekarang udah nggak di Oculus Quest ini. Tapi problemnya adalah di bagian bobot. Sekarang gue masukin ke bagian cons-nya aja ya. Yes, jadi bobot daripada si Oculus Quest ini lumayan guys kalau kalian pakai di atas setengah jam lah bisa dibilang. Kalau di atas setengah jam mulai berasa kepala berat, keringetan juga. Gua kadang-kadang, kita kan di Indonesia agak panas ya, kecuali kalau kalian mungkin ruangannya pakai AC, itu bakalan oke. Tapi buat jangka panjang itu berat dan kepala bisa agak sakit nih lama-lama. Gue baru pakai mungkin cuma maksimal hampir 1 jam. Tapi setelah itu aja mulai kepala gue agak sedikit kunang-kunang. Jadi itu yang mungkin bisa jadi consideration buat kalian. Tapi ya karena kedepannya bakal kurang lebih kayak gini ya, semoga desain-desain dari kacamata kayak VR kayak gini semakin kecil, semakin tipis kali bisa dibilang ya. Oke, cons yang kedua menurut gue adalah dari segi resolusi gambar. Ini resolusi gambarnya menurut gue masih belum semaksimal yang gue harapkan. Jadi kerasa masih agak kayak cartoonish kayak gitu guys. Jadi kalau kalian masuk tuh masih berasa animasinya. Terus belum kelasnya bisa dibilang nggak sampai PS4 lah grafisnya. Jadi kurang lebih ya masih PS3 mungkin ya kalau kita ibaratkan ke PS. Jadi belum begitu resolusinya tinggi. Dan kalau kalian lihat dari hasil rekamannya pun juga resolusinya cuma 1024 kali 1024 katanya kayak gitu. Jadi memang belum high resolution banget. Kalau yang pengen yang high resolution katanya mesti pakai yang dari PC VR-nya, which is yang lebih gede. Katanya pakai backpack juga mahal banget. Dan ini ya bisa dibilang masuk ke cons yang ketiga sekalian dari segi harga. Karena apa? Dari segi harga, sebenarnya headsetnya sendiri nih kalau kalian cek harganya di pasaran sekitar 5 jutaan. Ada pilihan beberapa storage 64, 128 sama 256. Ini gue ambil yang tengah-tengah. 128 udah cukup gede sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita. Cuma memang yang mahal lagi adalah dari segi aplikasi-aplikasinya. Untuk games-gamesnya tadi yang kalian lihat itu kayak si fighting tadi yang tinju, itu harganya $10. Jadi 150.000 rupiah kurang lebih ya. Ada juga game kayak Beat Saber itu $30, 450.000. Dan ya berbagai macam games-games itu rata-rata masih bayar. Karena memang ini juga mungkin platform yang baru, mereka mungkin butuh development yang lebih bagus lagi. Dan ya rata-rata jadi masih lumayan harganya. Dan kalau kalian beli cuma headsetnya doang ya
aplikasi yang bisa dipakai cukup terbatas, belum begitu banyak pilihan-pilihan aplikasi gratis. Jadi buat kalian yang gratisan ya, dicatat ini. Jadi ya itu sih secara overall ya kalau gue bisa simpulin untuk saat ini menurut gue ini masih dalam tahap yang belum mateng banget guys. Istilahnya ya masih beta lah ini. Tapi memang udah lumayan banyak yang bisa diaplikasikan seperti tadi kayak Horizon Facebook itu untuk kalian bisa lihat event, bisa meeting-meeting. Gamesnya juga udah seru-seru, tapi ya masih banyak lagi yang bisa dikembangkan lagi. So ya I hope semoga ini bisa lebih jauh lagi dan gue harap juga semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mungkin penasaran sama kacamata VR kayak Oculus Quest 2 ini. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa, boleh diklik tombol jempol. Dan kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian ada saran lagi, kira-kira konten apa yang bisa kita bikin buat si Oculus Quest ini, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Itu aja guys. Jangan lupa subscribe dan hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten tentang tech and gadget yang ada di Indonesia. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Geter-geter.